salam merdeka belajar. Tadi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 1 Bulog. Pendidikan guru penggerak kelas 04.103 dengan fasilitator Bapak Samsuri MPD dan pengajar praktik Ibu Purniati Sayutami MPD. Koneksi antar materi Modul 3.1.A.9 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dukungan. Semboyan tersebut memiliki pengaruh bagi seorang pendidik terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang mengacu pada Pratap Triloka, yaitu mampu menjadi teladan, memberikan motivasi, dan mendukung murid-muridnya mengembangkan kemampuan sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, berbasis hasil akhir. Ketika saat ini melakukan pengambilan keputusan, berprinsip bahwa hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Prinsip yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Keputusan yang diambil yaitu mengikuti prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Seorang pendidik harus mampu memahami kewajiban yang patut dilakukan. Prinsip yang ketiga, berbasis rasa peduli. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan rasa berempati terhadap murid, memberikan dukungan dan memikirkan kepentingan murid-muridnya. Kegiatan terbimbing yang sudah dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh fasilitator sangat membantu dalam proses pengujian pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan tersebut menjadi efektif. Karena di dalam proses coaching terdapat 3 poin penting, yaitu adanya kemitraan, di mana adanya saling mendukung secara maksimal untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, adanya rasa memberdayakan. Dalam kegiatan coaching dapat menggali dan memetakan situasi untuk mendapatkan ide-ide baru. Poin yang ketiga yaitu optimalisasi. Adanya mengembangkan ide dalam bentuk aksi nyata. Kemampuan seorang pendidik dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam menghadapi berbagai kegiatan, seorang pendidik harus dapat mengelola kehidupan personal maupun sosialnya dengan mengembangkan 5 kompetensi sosial emosionalnya, yaitu memahami kesadaran diri, mengelola diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika seorang pendidik dapat menyadari, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam dirinya, maka pengambilan keputusan saat proses pembelajaran akan lebih sistematik, menyeluruh, dan seimbang, baik di kelas, lingkungan sekolah, maupun di komunitas sekolah. Pada saat melakukan pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, seorang pendidik seharusnya kembali pada nilai-nilai yang dianutnya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut saling mendukung satu dengan yang lainnya dan sebagai pedoman berperilaku bagi seorang pendidik agar dapat menuntun kodrat murid-muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang pendidik harus mampu menerapkan strategi untuk menghindari konflik kepentingan, menyadari dan menggunakan prinsip moral berupa nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma.
yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian harus berdasarkan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi, kemudian pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan melakukan refleksi. Sehingga dengan adanya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, akan terwujudnya pemimpin pembelajaran yang lebih baik, berkualitas, dan mandiri. Kesulitan yang terjadi di lingkungan sekolah yang sulit dilaksanakan saat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yaitu adanya konflik kepentingan, adanya peraturan yang mengikat, dan kondisional kepatuhan pada sistem yang berlaku. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Keefektifan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pendidik akan berdampak pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat menentukan arah dan tujuan dari setiap proses pembelajaran, yaitu mewujudkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid, membentuk karakter profil pelajar Pancasila, dan merdeka belajar. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Karena keputusan yang diambil secara tepat oleh seorang pemimpin pembelajaran didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan pertimbangan moral. Jika nilai-nilai tersebut menjadi prinsip yang dikembangkan dalam diri murid-muridnya, maka hal ini dapat membentuk karakter yang positif dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap nilai-nilai kebajikan universal, sehingga akan berpengaruh positif dalam diri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan akhir dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan menjiwai filosofi Pratap Triloka. Dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasar pada nilai-nilai seorang pendidik dan mampu mengelola aspek sosial emosional agar terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, sehingga terciptanya pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Dan pada akhirnya terwujudlah karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.